Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih anak kudus yang 1401418011 presensi nomor 5. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk muatan pembelajaran SPDB pada kelas 2 semester 1, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah pembelajaran 1. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatur Rahman, SPD MSN. Saya dari Rawal A, Pendidikan Sekolah Dasar Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Semarang. Nah, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu yaitu tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran SPDB ini. Untuk SPDB, kompetensi dasarnya ada 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, 4.1 membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, sedangkan indikatornya 3.1.1 siswa dapat menyebutkan ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan tepat. 3.1.2 siswa dapat menyebutkan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. 3.1.3 siswa dapat menjelaskan cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. 3.1.4 siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. 4.1.1 siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. 4.1.2 siswa dapat membuat gambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. Nah, tujuannya adalah diharapkan siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Keempat, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. Dan yang kelima, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. Baik, akan langsung saja untuk proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah sekali kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Baik, berdoa dibutuhkan. Terima kasih. Nah, selanjutnya coba tengok kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Ya, baik, sekarang Ibu absen ya. Rina, Rani, Rizky, Halimah, ya ada semua. Terima kasih. Nah, Ibu ingin tanya hari ini siapa yang tadi malam sudah belajar tentang materi yang akan kita baca hari ini? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang menggambar. Nah, menggambar apa? Hari ini kita akan menggambar tentang karya imajinatif yang dalam bentuk lukisan gambar sederhana, gitu anak-anak. Nah, sebelum itu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita itu bernyanyi untuk mendobrak semangat kita untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan bernyanyi tentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, siapa yang ingin memimpin lagu di depan? Persilakan. Iya, terima kasih ya Mbak sudah memimpin lagunya. Nah, sekarang setelah kita bernyanyi, langsung saja sebelum kita mengenal tentang apa itu karya imajinatif, Ibu akan sedikit memaparkan tentang unsur seni rupa. Itu apa saja?
Nah, di sini Ibu sudah memiliki beberapa kalimat. Nah, bisa diperhatikan ya anak-anak. Unsur karya seni rupa itu ada, yang pertama ada titik, kemudian ada garis, ada bidang, ada warna, tekstur, bentuk, gelap, dan terang. Kita memasuki penjelasan untuk yang pertama, yaitu penjelasan mengenai titik. Nah, titik itu apa? Titik adalah unsur terkecil yang merupakan suatu dasar dari berbagai ide karya seni yang diciptakan. Nah, titik ini nanti akan dikembangkan menjadi garis. Nah, garis ini nanti akan menghubungkan dan akan membentuk sebuah ruang yang dapat kita lihat dan dapat kita hayati. Setelah itu, dari ruang ini kita akan tambahkan warna. Nah, warna ini merupakan hasil pantulan dari penglihatan kita yang bisa berwarna kuning, hitam, putih, seperti itu ya anak-anak, dan sebagainya, warna-warna lainnya. Nah, tekstur di sini akan memberikan sebuah kesan bidang permukaannya dari karya itu. Mungkin karya dua dimensi itu bisa juga dengan diwarnai atau dengan dibuat ada sedikit simbol atau tekstur menonjolnya, atau mungkin tidak seperti itu. Nah, bentuknya ini wujud dari nyata bentuk karyanya. Sedangkan unsur gelap terang ini adalah unsur seni rupa yang terjadi akibat dari cahaya. Unsur gelap terjadi jika tidak mendapatkan cahaya, sedangkan unsur terang terjadi karena adanya cahaya. Jadi banyak sedikitnya cahaya yang terkena pada bidang karya itu akan menghasilkan gelap terang. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui 8 unsur seni rupa, kita akan belajar tentang apa itu karya imajinatif. Nah, ternyata anak-anak, karya imajinatif itu adalah karya khayalan seperti itu. Nah, contohnya itu ada seni lukis, seni batik, sketsa, dan juga seni ilustrasi. Nah, langkah-langkah membuatnya itu, karya imajinatif dua dimensi itu, yang terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Nah, karena kita akan belajar tentang karya imajinatif dua dimensi dalam bentuk menggambar, seni lukis, jadi hal yang paling utama harus kita miliki adalah alat tulisnya. Ada penggaris mungkin, ada pensil, kemudian ada mungkin ballpoint, dan juga ada penghapus. Nah, untuk warnanya nanti bisa menggunakan spidol, krayon, ataupun pensil warna. Itu anak-anak harus dipersiapkan. Dan juga untuk bidangnya bisa menggunakan kertas gambar, kertas HVS, dan kertas-kertas lainnya ataupun bidang-bidang lainnya yang dapat kita beri gambar. Nah, langkahnya itu adalah satu, membuat ide atau tema apa yang harus kita pilih. Misal pemandangan alam, misal ada sekolah, mungkin kelas, seperti itu. Setelah itu kita pilih alat dan bahan yang tepat. Setelah kita siapkan, kemudian kita pilih. Mungkin kita mau menggunakan pensil, mungkin kita mau menggunakan ballpoint, atau mungkin kita untuk mewarnainya menggunakan spidol, ataupun pensil warna, ataupun krayon. Itu sesuai keinginan anak-anak masing-masing. Jadi anak satu dengan ini tidak sama, boleh tidak sama, dan hanya yang dimiliki saja. Jadi kalau misal memiliki spidol, ya spidolnya dipakai, tidak usah harus membeli krayon ataupun pensil warna. Gitu ya anak-anak. Nah, setelah itu membuat pola gambar, yaitu sketsa. Jadi mungkin bentuk pohon, dasar bentuk pohon tuh garis panjang dan ada daunnya seperti itu. Mungkin setelah itu dari sketsa itu ditebali ataupun dari garis yang tipis jadi garis yang nyata, ataupun garis yang mungkin udah nggak berubah lagi seperti itu. Setelah itu baru terakhir adalah diberi
warna. Nah, tadi pewarnanya bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan pensil warna, ataupun krayon yang anak-anak miliki masing-masing. Nah, ini ada alat dan bahannya itu ada kertas gambar, bisa kertas tulis, tapi alangkah baiknya menggunakan kertas gambar ataupun kertas HVS. Setelah itu ada pensil, penghapus, penggaris, ya pensil ataupun ballpoint. Setelah kemudian ada krayon, pensil warna ataupun spidol. Nah, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh gambar itu karya imajinatif berdimensi. Nah, di sini ada gambar sekolah. Nah, ini juga sekolah. Dan ini ada gambar pemandangan alam, ada gambar taman, kemudian ada gambar, iya betul, ada gambar sekolah lagi juga. Nah, sekarang setelah mengetahui itu tadi anak-anak, tugas kalian adalah sekarang akan Ibu berikan sebuah lampiran yang akan kalian kerjakan. Nah, ini dikerjakannya secara individu ya. Nah, di sini ada LKPD 1. Di sini ada nama dan juga nomor absen, jangan lupa diisi. Nah, di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Tinggal kalian mengikuti petunjuk pengerjaannya. Nah, di sini tugas kalian hanya menjodohkan, yaitu hasil gambar di sini dengan apa ya, alat yang digunakan, karena di sini ada 3 gambar yang berbeda yang dibuat dari alat yang berbeda juga. Jadi tinggal kalian pasangkan nanti menggunakan garis seperti itu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan anak untuk dikerjakan. Nah, sudah ya anak-anak, sekarang kita lanjutkan yang kalian nanti-nanti karena tadi sudah tidak sabar ingin menggambar Bu. Nah, sekarang kita akan menggambar. Nah, di sini kalian nggak usah mencari kertas HVS ataupun kertas gambar. Yang kalian sediakan hanya alat untuk menggambar dan juga untuk mewarnai. Di sini sudah Ibu sediakan lampiran. Nah, sama seperti tadi, ditulis nama dan nomor absennya, kemudian dibaca petunjuk pengerjaannya, dan di sini sudah ada contoh gambar imajinatif. Dan tema pada menggambar hari ini adalah tentang lingkungan sekolah atau gambar sekolah. Di sini ada 2. Bisa kalian kreasikan sendiri dan bisa kalian gambar di sini. Sudah ada kolomnya, jadi cukup di sini saja ya anak-anak. Nggak usah melebar kemana-mana seperti itu. Sekarang kalian bisa mengerjakannya. Jika ada kesulitan, bisa minta tolong teman ataupun ibu ya. Ibu beri waktu 25 menit dari sekarang, bisa dikerjakan. Ini Ibu bagikan ya lampirannya. Jadi satu anak dapat 1, nggak usah berebut ya. Iya, sudah ya, sudah jadi karyanya. Nah, sekarang dari karya kalian semua itu, Ibu apresiasi karena Ibu dilihat kalian sangat antusias menggambarnya dan hasil gambarnya juga bagus-bagus, sesuai dengan tema, sesuai dengan tadi instruksi dan petunjuknya digambar di lampiran itu dan tidak melebihi batas yang ditentukan. Sekarang kalian ambil masing-masing tempat pengumpulan portofolio kalian di belakang dan dimasukkan dalam amplopnya ya, sesuai dengan nama dan kepemilikan masing-masing. Jangan ditukar dengan temannya ya. Iya, sudah. Sekarang duduk ya, duduk dengan rapi. Nah, Ibu ingin tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Iya, benar. Kita hari ini belajar tentang seni rupa, Bu. Ya, betul. Nah, seni rupanya apa tadi? Coba sebutin. Yang pertama ada ya unsur seni rupa. Nah, tadi unsur seni rupa ada berapa anak-anak? Ada 8, betul sekali. Ada 8. Tadi ada 8 itu apa aja? Yang pertama ada
titik ya, titik urut ya, biar mudah difahami, diingat. Ya, titik. Kemudian setelah jadi titik, berubah jadi garis. Betul sekali. Setelah jadi garis apa anak-anak? Bidang. Iya, betul. Setelah itu ruang ya, ruang. Betul. Setelah itu ya diwarnai. Betul sekali. Nah, selanjutnya ada tekstur, ya, bentuk, dan gelap terang. Ya, ada 8 unsur seni rupa yang harusnya di sebuah karya seni rupa ada 8 unsur itu. Setelah itu, yang telah kalian buat tadi namanya apa? Ya, karya imajinatif 2 dimensi. Betul sekali. Ternyata karya imajinatif adalah karya khayalan. Betul. Khayalan karena mungkin tidak ada secara nyata atau hanya nyata, mungkin kalian kembangin, kalian tambah-tambah seperti itu anak-anak. Mungkin saja kalian gambar kelas, sebuah kelas ya, kelas ini tidak ada bunga, tapi kalian beri bunga karena kalian suka bunga yang cewek-cewek yang mungkin. Nah, tadi langkah-langkahnya ada, coba jelaskan langkah-langkahnya, siapa yang ingin menjelaskan? Ya, kamu. Ya, coba. Iya, disiapkan dulu alat dan bahannya, kemudian dia menentukan ide atau membuat ide. Setelah itu, memilih alat, ya memilih alat dan bahan. Setelah itu, setelah dipilih alat dan bahannya, pensil, penghapus, warna yang digunakan, dan medianya apa. Itu apa? Ya, membuat pola atau membuat sketsa tadi yang tipis-tipis. Setelah itu, sketsa itu ya, dikembangkan menjadi, ya, ditebalkan anak-anak. Betul. Nah, yang terakhir yaitu ya mewarnai. Jadi kita tadi sudah belajar itu. Sekarang yaitu sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu minta kalian mengerjakan. Di sini sudah ada lembar yang udah Ibu buat. Nanti akan Ibu bagikan. Harapannya kalian mengerjakannya dengan itu ya, dengan jujur gitu. Jadi nggak apa-apa nanti hasil yang dihasilkan nilainya berapapun nggak apa-apa ya. Yang penting usaha dan jujur. Sekarang Ibu perlihatkan, dan ini dikerjakan secara individu masing-masing di buku kalian masing-masing gitu ya. Nanti lampirannya ini untuk 1 berdua ya, jadi 1 bangku nanti cuma ada 1 untuk berdua ya dengan teman sepupu kalian. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya anak-anak. Di sini ada 5 soal pilihan ganda dan juga 5 soal uraian. Silahkan anak dikerjakan di buku masing-masing. Nanti setelah ini koreksi bersama-sama ya. Iya, tadi sudah ya dikerjakan dan juga sudah dikoreksi. Tadi hasilnya seperti itu. Jangan risau, jangan hasilnya kok saya jelek, Bu, nggak apa-apa. Kan kita belajar. Namanya belajar itu dari yang nggak bisa menjadi bisa. Dan hasilnya untuk setiap orang itu berbeda-beda. Nah, untuk yang sudah mencapai KKM, nanti akan Ibu berikan tugas kerjakan di rumah. Itu juga yang belum KKM, nanti tetap Ibu berikan tugas. Gitu ya. Nah, sebelum untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu lagu syukur. Nah, kita nyanyinya di tempat duduk masing-masing ya anak-anak. Siapa yang ingin memimpinnya dari tempat duduknya? Iya, silakan Mbak Kira. Ya, terima kasih Mbak Kira sudah memimpin teman-teman yang bernyanyi. Nah, sebelum Ibu tutup, adakah dari kalian yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Silakan, Ibu persilakan yang masih belum jelas. Ya, sudah semua ya. Ya, anak Ibu pintar-pintar sekali. Nah, setelah ini Ibu tutup. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kita pulang ke rumah dengan selamat. Gitu. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.